Ada 2 asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Alimuddin asas utama dari Undang-Undang Desa? Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilahkan. Nah ini dia nih Mbak. Kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa. Yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita walaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar. Subsidinya tadi saya udah sebut pupuk 20%. Uji Mas pernyataanmu siang itu. Kita beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, silakan bagaimana menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya untuk bukan melihatnya statistik. Ya makanya saya kan cuma untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Wilayah padi itu konsesi siapa coba Mas? Siapa Mas? Nggak tahu kan? Makanya saya bilang kalau kita mau baca lebih detail situasinya, kita akan tahu. Bisa nggak petani beli pupuk Mas? Bisa. Petani nggak bisa beli pupuk secara langsung. Secara langsung. Ya. Itu masalahnya. Yang bisa membeli pupuk itu adalah Poktan, Merauke gitu. Tahu nggak Mas sama siapa yang di Merauke? Apanya? Program yang MIFI di Merauke. Nggak tahu. Nah itu dia gitu. Di Merauke juga ada yang berhasil. Mana Faktanya yang ada. Di mana Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya saya nggak hafal nama desanya. Ini menarik. Aku ke Merauke. Greenpeace lama di Merauke. Gitu Mas. Kalau saya membela pemerintah salah. Oh enggak ada yang bilang salah. Tapi kita perlu membela pemerintah itu dengan data juga. Jangan serampangan. Jangan serampangan. Kita udah uji tadi Mas dari sini. Ada beberapa kali saya uji pernyataan Mas. Jadi maksud saya adalah kita betul-betul tahu diri gitu loh. Kapan kita harus membela dan kapan kita harus mengkritik. Makanya saya bilang tadi, saya pun pernah memuji Pak Prabowo yang program 100 gigawatt. Harusnya enggak keseringannya adalah satu titik dijadikan sebagai gambaran besar atau di mana sih yang berhasil Mas kalau kita bilang satu titik? Loh, emang ada yang berhasil dalam 1 tahun? Jepang aja ketika membuka food estate itu butuh 15 sampai 25 tahun untuk benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya kan artinya 1 tahun 2 tahun itu bukan berarti semuanya gagal. Kan ada bagian berhasilnya juga. Ya, silakan tadi kalau misalnya Bang Iqbal bilang buktikan, maka saya juga bisa dong ngomong silakan buktikan omongan saya. Iya, mana yang berhasil? Yo, di Kalimantan Selatan juga ada. Mana yang berhasil? Di Kalimantan Tengah maksud saya, sorry. Di Kalimantan Tengah ada yang berhasil. Di Merauke juga ada yang berhasil. Faktanya ada. Di mana, Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya, saya nggak hafal nama desanya. Aku ke Merauke. Greenpeace lama di Merauke. Di Merauke ini panjang, Mas. Biar detail ya, Mas. Aku kasih tahu, Mas. Jadi ada laporan Greenpeace di Merauke soal food estate. Mas Alimuddin bisa baca. Masuknya food estate atau beras di Merauke itu sejak zaman Orde Baru. Gitu. Bahkan ada nama-nama yang dia itu nama-nama Jawa. Ada desa-desa yang nama jalannya juga ada desa Ciawi di sana gitu ya, yang diambil dari sini. Dan mereka adalah imigran-imigran dari Jawa yang datang ke Merauke nih, Mas. Sebagian besar yang dia di dekat wilayah kota di beberapa desa yang saya sebutkan tadi itu adalah desa yang diinisiasi pada masa Pak Orde Baru. Zaman Pak SBY ada yang namanya MIFE, Mas. Merauke Integrated Food and Energi gitu. Itu difungsikan buat bioetanol juga. Jadi ide ini sebenarnya juga bukan ide baru gitu. Pak SBY waktu itu punya nama program MP3EI, Mas. MP3EI. Punya MP3EI. Salah satu bloknya adalah Merauke gitu. Dan dari zaman Pak SBY berarti udah 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita ambil zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, 20 tahun. Nothing yang terjadi di Merauke. Jadi apa yang diletakkan di Merauke ini udah 20 tahun. Tadi katanya berapa, Mas? Jepang 15 tahun. Ini udah kita buktikan, programnya udah 20 tahun. Nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Tunggu lagi 20 tahun lagi. Jadi apa ya? Ini kan sebenarnya soal kebesaran hati gitu ya, untuk bilang ini salah dan nggak mungkin berhasil. Jadi acuan tahunnya mau ditarik dari Presiden Prabowo atau dari SBY ini? Kan yang dikritik dari tadi kan Presiden Prabowo. Oh enggak, makanya saya bilang, makanya gini, Mas, kita tuh butuh membaca detail situasi ini gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, apa yang terjadi soal food estate di Merauke itu bukan hal baru. Yang Mas klaim berhasil tadi ya, ada padi dan sebagainya, itu udah adalah yang mulai dari zaman Pak SBY, Pak Soeharto, zaman Soeharto, yang para transmigran
Jawa, makanya ada banyak desa nama jalan di sana berasal dari Jawa Barat gitu ya. Bilang pemerintah tuh butuh ini ya, percaya pada ilmu pengetahuan, melakukan Kalau nggak riset, percaya ilmu pengetahuan, melakukan nggak itu. mungkin kita membuat Jadi kebijakan. saya balik ya. Jadi kita tahu bahwa dari zaman Soeharto ini program udah ada food estate ini. Gitu. Makanya saya bilang tadi Pak SBY punya yang namanya MIFI Mas. Kalau Mas mau ada MP3EI namanya. Mas bisa baca, bisa kayaknya banyak di online ya. Banyak. Ada di MP3EI. Salah satu koridornya adalah Merauke gitu. Tahu nggak Mas sama siapa yang di Merauke? Apanya? Program yang MIFI di Merauke. Nggak tahu. Nah itu dia gitu. Kalau kita bisa lihat, membaca lebih detail, kita bisa tahu sebenarnya perusahaan mana, kapan izin konsesinya diberikan. Di wilayah sekarang itu dulunya konsesi siapa? Wilayah padi itu konsesi siapa coba Mas? Siapa? Siapa Mas? Nggak tahu kan? Makanya saya bilang, kalau kita mau baca lebih detail situasinya, kita akan tahu siapa yang punya konsesi padi di sana, siapa yang punya konsesi tebu di sana, dan siapa yang menerbitkannya. Itu udah dari zaman Pak SBY selama 10 tahun. MIFE kemudian akhirnya dievaluasi kan sama Pak Jokowi. Selama 10 tahun kemudian dijadikan koridor dulu. Tapi dulu namanya bukan food estate, tapi lumbung pangan. Lumbung pangan, ya. Lumbung pangan dan energi di zaman Pak Jokowi. Artinya zaman Soeharto udah pernah. Zaman SBY udah pernah. Zaman Pak Jokowi udah pernah. Lalu ada lagi tuh di zaman Pak Prabowo. Makanya saya bilang, kenapa harus dipaksakan ada program yang memang udah puluhan tahun nggak berhasil gitu? Kenapa harus dipaksakan dibuka gitu? Apakah ada rente di sini? Apakah ada orang yang mengambil keuntungan di sini? Siapa pemilik konsesi lahan ini? Siapa pemilik eskapator yang masuk di Papua? Mungkin Mas Salimuddin bisa Siapa jawab. yang pemilik eskapator? Kalau itu Bisa dijawab. saya nggak mau terlalu jauh sampai situ. Bagi saya harapannya adalah programnya tetap jalan. Apa yang menjadi kritiknya dievaluasi, disampaikan, dan itu jadi bahan untuk ke depan programnya bisa jalan dengan baik. Gitu. Ada banyak masukan. Makanya tadi logiknya adalah programnya tetap jalan, kritiknya diterima. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus mengevaluasi diri. Kalau pertanyaannya adalah apakah memungkinkan untuk kita mencapai swasembada pangan gitu ya? Belajarlah pada petani yang menjadi soko guru bangsa ini. Gitu. Ketimbang membangun Kopdes yang begitu besar dan megah, kenapa tidak memberikan insentif kepada petani-petani di desa? Baik, saya izin menanggapi yang ini. Ada juga nilai misalnya bahwa ada 2 asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Salimuddin? Asas utama dari Undang-Undang Desa. Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilahkan. Nah ini dia nih Mbak. Kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa. Yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita, kalaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar, belalah dengan statement yang bisa diuji. Ada 2 asas dasar di undang-undang desa. Asas pertama adalah asas rekognisi, bahwa undang-undang atau negara ini mengakui orang yang tinggal di desa. Asas kedua adalah subsidiaritas. Asas kita mengakui bahwa mereka membutuhkan apa. Tadi kan katanya pemerintah nggak peduli dengan petani dan sebagainya. Mungkin Mas Iqbal lupa ya. Kalau sejauh ini, tahu nggak Mas, kalau harga padi yang dibeli dari petani itu berapa sekilo? 6.000, ya kan? 6.000 harga dari petani. Itu udah harga standar. Agar apa? Agar petani juga merasakan dampak dari padi yang mereka hasilkan. Bahkan bukan cuma itu subsidinya. Tadi saya udah sebut pupuk 20%. Uji Mas pernyataanmu siang itu. Kita beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, bagaimana menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya untuk bukan melihatnya. statistik. Ya makanya saya cuma untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Ada NTP namanya. Gitu. Jadi kalau harga berasnya dibandingkan sama harga modal dia, gabah gitu ya, maka lebih tinggi, maka dia untung. Kalau kita lihat betul, yes, harga nilai tukar petani itu naik gitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan inflasi, mereka nggak setimpal dengan itu, dengan ada yang sekarang. Terlalu banyak kita memuji Pak Prabowo, terlalu banyak kita membela Pak Prabowo, dia nggak tahu letak salahnya di mana gitu. Jadi kita juga, apalagi Mas Salimuddin, perlu lihat gitu ya, betul lihat bahwa ada yang salah di sini. Sama kayak tadi misalnya harga pupuk.
Tahu nggak bagaimana kita cara mengakses pupuk, Mas? Bisa nggak petani beli pupuk, Mas? Bisa. Petani nggak bisa beli pupuk secara langsung. Secara langsung. Ya. Itu masalahnya. Yang bisa membeli pupuk itu adalah Poktan. Jadi mereka harus terdaftar dulu menjadi Poktan. Dan sekarang kita lihat siapa yang menguasai kelompok-kelompok petani ini. Siapa Dan yang bagaimana menguasai? mengaksesnya? Yang menguasai siapa? Kelompok tani ini. Poktan. Nah, ini dia, Mas. Nah, ini dia harus dibuktikan. Nah, ini dia. Buktikan, Mas. Tanya sama Pementan. Siapa orang-orangnya? Ya kan, apa warna bajunya?